Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya melanjutkan penjelasan dari Pak Awang dan ini adalah praktikum terakhir. Tetapi we need more time to explain practical skill yang kali ini karena hitungan yang pertama, jadi agak memerlukan matematika sedikit, kemudian penjelasannya agak sedikit rumit. So, maybe you're gonna have like more than 40 minutes to watch this video and ya mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan clear dan nanti ketika ada pertanyaan just let me know dan insya Allah minggu depan kita akan meeting juga untuk meng-cross-check lagi penjelasan atau meng-cross-check lagi pemahaman teman-teman soal practical skill ini. So I hope because this is the final practical skill, so you just do your best and then please let me know if you don't understand about these materials or this practical skill. Okay, so hari ini saya mencoba untuk membreakdown beberapa hal ya yang kemarin ini terakhir yang di PPT Pak Awang atau yang di video Pak Awang bahwa penilaian kerja PNS itu ada yang namanya SKP dan juga perilaku. SKP itu adalah real performance-nya. Jadi SKP itu adalah sasaran kinerja pegawai. That means sasaran kinerja pegawai itu adalah what is the job or what is the task that really do by the people or by the employee gitu ya. So makanya ada kuantitas, quantity, quality, cost, and also time. Nah, ini berdasarkan tupoksi, ingat ya. So SKP it's based on tugas pokok dan fungsi atau berdasarkan what the job that he or she already taken. Jadi kalau jobnya ada 5, ya dia harus ngitung 5. Kalau dia jobnya ada 4, ya dia harus ngitung 4. Begitu juga kalau jobnya harus ada 10 and something. Gitu. So, kemudian perilaku itu ada beberapa komponen di sini yang menjadi penilaian perilaku itu adalah ya sikap gitu ya. Ada komitmen, kemudian orientasi pelayanan, kemudian kerjasama, kepemimpinan, dan inisiatif kerja. So, perilaku itu ya attitude gitu ya. Jadi bagaimana dia bekerja, bagaimana komitmen dia kepada dinas atau institusi pemerintah tersebut, kemudian orientasi kepelayanannya gimana, baik atau buruk, and then if he or she being the head of department or the head of something yang berhubungan dengan kepala, kepemimpinan diinkludkan ke penilaian. Tetapi ketika seorang pegawai tersebut bukan seorang pemimpin or she or he just menjadi staff gitu ya, kepemimpinan tidak diikutkan dalam penilaian perilaku gitu ya. So if you are only a staff or members in the institutions, so you don't need to put the leadership for scoring. Tetapi kalau misalnya you are a head of department, for example, leadership atau kepemimpinan itu menjadi hal yang harus diikutkan, and you should put the leadership in assessment atau di dalam penilaian, ya. Oke,
itu dulu harus dipahami ya, bahwa perbedaannya SKP dan perilaku atau PKP namanya ya, perilaku kerja kinerja pegawai. So we gonna have discussion about sebenarnya dulu itu diatur di PP nomor 46 tahun 2011 ya, dengan sekarang diganti dengan PP nomor 30 tahun 2019. So I suggest you guys to download the regulation, the new regulation. Nggak apa-apa nggak mau download yang PP 46 tahun 2011, but at least you have the regulation, the newest regulation by the government, which declare on Peraturan Presiden Regulation Number 30 2019 gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa mendownload itu, kemudian bisa membaca. Jadi omongan kita atau penjelasan saya itu nyambung dengan ketika saya menjelaskan teman-teman nyambung gitu maksudnya ya. Jadi teman-teman juga buka PP-nya. It's so simple, nggak begitu ribet ya. Jadi silahkan di-download aja. Okay. So I just skip this one because you can read by yourself, and then if you have any question about this slide, you ask me. Okay. So kemudian we move to the perencanaan kinerja or planning ya. Di sini aku juga skip karena this is the theory and then this is already explained by Pak Awang, and I just continue to the focus on practical skill. So okay, we're gonna have discussion about the practical. Pelaksanaan kita skip. Nah, di sini. Oke. Syaratnya juga, what is the next requirement is teman-teman harus mendownload PP nomor 13 Perka BKN nomor 1 tahun 2013. So bentar. Saya carikan dulu Perka BKN ya. Jadi Perka BKN itu adalah peraturan yang dia mengatur tentang bagaimana menghitung SKP dan PKP gitu ya. Sebetulnya di buku itu juga ada, saya sudah cantumkan di situ Perka BKN nomor 1 tahun 2013. Jadi nanti silahkan take a look please di buku yang dibuat oleh Pak Awang dan kawan-kawan ya. Oke. We continue. Jadi nanti tolong di-download Perka BKN-nya. Insya Allah saya akan provide itu di my class. Jadi nanti silahkan teman-teman tinggal download dari my class, oke? Okay? So, we continue the discussion about the assessment ya. Jadi bobot penilaian SKP. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah ketika kita mau menghitung evaluasi kinerja, we separate it into two part. Yang pertama adalah SKP dihitung sendiri, and then kemudian perilaku kinerja or the attitude ya, itu di yang kedua gitu maksudnya. Jadi yang pertama kita menghitung SKP, kemudian yang kedua kita menghitung perilaku kinerjanya. So for SKP untuk sasaran kinerja pegawai itu ada 4 aspek yang mutlak harus dihitung, tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah kuantitas ya. Kuantitas itu kita bicara how much, how many gitu ya. Jadi berapa pekerjaan atau berapa jumlah yang Anda kerjakan. Misalnya ada 80 dokumen, ada 9 sosialisasi,
something like that. Kemudian kalau kita bicara quality adalah seberapa kualitas, seberapa bagusnya dokumen yang Anda bikin, sosialisasi yang Anda sampaikan. Ketika kita bicara quality, pasti mereka institusi punya parameter sendiri gitu ya untuk mengukur kualitas. Ketika feedback dari masyarakat, misalnya kita bicara sosialisasi, feedback dari masyarakat itu baik, kemudian apa yang disampaikan itu masyarakat paham. So your quality is maybe around 100 gitu ya, maksimal. Atau misalnya ada beberapa kesalahan tapi sedikit, so you will got quality is around 90 misalnya, or 92, 93, something like that, gitu ya. So itu quality, and then waktu itu adalah dalam 1 tahun, karena SKP ini kan jaraknya untuk penilaian 1 tahun, Anda butuh berapa lama gitu ya, how long you need untuk sosialisasi misalnya, atau untuk membuat sebuah dokumen, we talking about the time. Jadi ketika misalnya Anda dikasih waktu 1 tahun, and then 7 months you already done with your, or you already finished with your task, you just put or just write 7 bulan misalnya ya. Atau misalnya 11 bulan, atau misalnya udah lebih cepat karena sosialisasinya cuma 2, jadi saya membutuhkan cuma kayak 2 bulan misalnya, gitu. Itu kita bicara masalah waktu. And then biaya, cost adalah berapa banyak uang atau berapa banyak biaya yang Anda butuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Gitu ya. Jadi misalnya melakukan sosialisasi one times, butuhnya berapa biayanya? 500 juta, atau misalnya 3 juta, 10 juta, ya nanti dituliskan. That's about cost atau biaya, gitu ya. So, itu adalah penilaian yang mutlak ketika teman-teman mau menghitung SKP. Itu dulu dipahami, nanti kita akan bahas rumusnya, gitu ya. Jadi, kuantitas itu adalah soal jumlah. Quality adalah soal seberapa bagus kualitas yang dikerjakan oleh teman-teman. Kemudian kita bicara time, ya waktunya berapa. Kemudian cost, biayanya berapa. Gitu ya. Oke. Again, if you still have any question, just take a note, and then ketika nanti kita bertemu di dunia maya, gitu ya, di pertemuan minggu depan, so please ask me anything that you want to ask, gitu ya. Oke. Kemudian ini kita skip because this also the theory. Anda bisa baca sendiri ya. Oke, nah di sini. Ini adalah penilaian kinerjanya. Jadi kalau ini bedanya, teman-teman, ini perbedaannya ketika kita melakukan SKP PKP berdasarkan PP nomor 46 tahun 2011 dan SKP PKP yang dengan regulasi terbaru, the newest regulation ya, nomor 30 2019. So, for the assessment, kalau misalnya itu yang menilai adalah atasan langsung, jadi tidak ada campur tangan orang lain atau atasan langsung yang menilai, dia akan memberikan 70% nilai SKP, 30% penilaian perilaku kerja. Kenapa seperti ini? Karena SKP itu dipandang atau dilihat very objektif gitu ya. Ini yang paling objektif. Yang paling objektif itu adalah dari penilaian SKP. Kenapa? Ya terlihat gitu ya dari hasil kerjanya. Tetapi kalau kita bicara perilaku, itu bisa dimanipulasi. Kenapa bisa dimanipulasi? Oh, karena saya senang dengan bawahan saya kasih nilai bagus-bagus. Tapi kalau bawahan saya nyebelin, bawahan saya itu suka ngebangkang, misalnya bawahan saya nggak nurut apa kata saya, ya udah saya kasih jelek-jelek aja. Nah, ini lebih apa namanya?
lebih subjektif ya. Jadi kenapa yang SKP itu penilaiannya lebih tinggi, 70%, karena itu lebih objektif, dan penilaian perilaku kerja itu yang 30% karena itu subjektif gitu ya, berdasarkan ya yang nilai. Kalau yang nilai suka ya dikasih nilai bagus, kalau yang nilai nggak suka ya kasih nilai jelek. We cannot ignore ignore hal itu gitu ya. Walaupun misalnya saya itu mau seobjektif mungkin sesuai dengan perilaku dia sehari-hari, tetapi kalau ada rasa, oh saya senang nih sama pegawai ini, pasti kita akan menggunakan kesubjektivitasan kita untuk menilai, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah survei tertutup. Nah, survei tertutup ini dia menggunakan 360 derajat feedback, di mana yang menilai itu tidak hanya atasan langsung. Makanya di perilaku kerja itu diberlakukan sebanyak 40%. Ya. Jadi 60% penilaian SKP itu dianggap objektif, dan 40% itu nanti ada penilaian dari atasan, ada dari bawahan, ada dari rekan kerja. Jadi karena kalau rekan kerja itu adalah sejajar dengan kita, atasan itu adalah atas kita, dan bawahan itu adalah strukturnya atau hierarkinya di bawah kita, makanya itu disebut dengan 360 derajat feedback gitu ya. Jadi ketika atasan senang ya pasti nilainya bagus, bawahan senang nilainya bagus, teman kerja yang ada yang rese, ada yang cari masalah, nilainya jelek misalnya. Nah, tetapi kan ada banyak penilaian, tetapi kalau atasan langsung kan hanya satu yang menilai ya. Tapi kalau yang survei itu ada beberapa pihak yang menilai, makanya nilainya lebih tinggi gitu. Nah, bagaimana penilaiannya? Sekarang penilaiannya itu kalau sangat baik, dulu itu nilainya cuman berapa, 100% atau 100. Tetapi sekarang sangat baik itu apabila PNS memiliki nilai dengan angka 110 atau lebih, lebih dari 110 dan kurang dari 120. Bisa menciptakan ide baru atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara. Ini ya, tuntutannya semakin tinggi. Jadi kalau dulu kinerjanya baik, ya udah langsung dapat nilai bagus. Sekarang harus bisa menciptakan ide baru. Makanya di perilaku tadi itu ada penilaian terkait dengan inisiatif, gitu. Alright, so kalau baik gimana Mbak Helen? Kalau baik ya 90. Kalau cukup gimana ya 70 sampai 90. Ini salah nulis ya, 110 harusnya. Kemudian kurang itu ya 50 sampai 70, sangat kurang ya kurang dari 50. Kita udah bicara soal, saya rasa Pak Awang sudah menjelaskan soal disiplin PNS ya. Jadi kalau misalnya kurang, apa hukumannya? Biasanya akan dimutasi, atau akan diturunkan satu tingkat jabatannya, atau bisa diskors dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya SKP-nya baik, sangat baik, biasanya akan dikasih reward, entah itu bonus, promosi, atau liburan dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan institusinya. Oke, ini soal pemeringkatan kerja, paling tinggi 20% dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja di atas ekspektasi. Ini lebih ini ya, pemeringkatan kinerja itu lebih ke satu instansi dengan instansi yang lain gitu. Jadi kayak akreditasi gitu lah ya. Jadi silakan dibaca sendiri. Kemudian penilaian perilaku PNS, ya ini kalau atasan langsung yang tadi saya bilang hanya satu orang yang menilai ya 100%. Kalau survei tertutup ya dia ada rekan kerja, ada bawahan, ada atasan gitu. Makanya ini yang namanya 360 derajat. Oke. Nah, ini aspeknya, ini ada juga di di PP-nya. Jadi integritas dan disiplin itu jadi satu, teman-teman. Integrity and also the discipline itu jadi inisiatif kerja. Gitu.
Jadi kalau dulu ada 6, sekarang hanya ada 5 penilaian. Alright, so pembinaan ini kalau yang kurang ya, jadi nilainya kurang itu ya dibina, diperbaiki secara SDM-nya. Tim penilai siapa aja, ya nanti dibaca sendiri. Nah ini penghargaan, ini kita sudah ngomong ya, sudah bahas. Kemudian, oke. Nah ini ya perbedaannya. Jadi kalau dulu tuh hanya 60-40, sekarang itu ada 2 macam. Jadi bagi instansi pemerintah yang menerapkan 360 derajat, itu pakai 60-40. Tapi kalau enggak, itu pakai 70-30 gitu ya. Ini penilaiannya dulu, ini 91 ke atas sangat baik, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang catatannya harus punya ide untuk meningkatkan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara. Jadi kalau memang nggak punya ide ya nggak bisa sangat baik gitu ya, karena syarat mutlaknya ini. Oke, yaitu PPT-nya selesai dan sekarang kita masuk ke apa namanya? Saya mau kasih tahu per KBKN dulu ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini per KBKN-nya, jadi nanti saya akan upload ya ketentuan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011, tapi sekarang udah diganti nomor 30 tahun 2019 ya. Tapi sama ya penilaiannya, tidak ada yang beda. Yang beda hanya tadi yang 70-30, 40-60 gitu ya. Sama ada perilaku kerja yang dikurangi. Atau integrity and also disiplin itu jadi satu dengan yang namanya inisiatif. Nah, ini ketentuannya nanti silakan you can read by yourself. Kemudian cara mengisinya gimana? Mudah-mudahan kita bisa by online ya. Sebenarnya ini sangat mudah ketika kita bisa tatap muka gitu ya. Jadi kalau enggak, nah ini teman-teman. Oke, nanti dibuka halaman 20 ya. Halaman 20 itu adalah tentang tata cara penilaian SKP. Jadi you just ignore this one karena ini adalah belum diperbaharui ya. Jadi tetap yang tadi 110 sampai 120 dan memberikan ide dan lain sebagainya. Anda fokus ke sini. Anda fokus ke penilaian kegiatan tugas jabatan. Nah, aspek kuantitas kualitas, ingat ya, aspek kuantitas kualitas itu dihitung atau rumusnya itu pakai realisasi output dibagi target output dikali 100%. Jadi realisasi, misalnya dia punya targetnya 10 tapi realisasinya 9, itu yang namanya realisasi ya. Realisasi output itu ternyata dia cuma bisa mengerjakan secara kuantitas 9 dokumen, padahal targetnya 10. Jadi nanti 9 dibagi 10 dikali 100%. And then you can count by yourself ya. Kemudian aspek kualitas sama juga realisasinya berapa? Oh, dia kualitas itu realisasinya 100%. Karena kalau kita bicara quality, we should show our best gitu ya. Oh, saya mau 100% dong, nggak bisa hanya 60, 50, 80%. Jadi kalau kita bicara target, kita bicara impian gitu ya, ya kita bermimpi bahwa kualitas kita selalu 100%. Jadi ternyata realisasinya ketika sudah dijalankan dinilai oh realisasinya 80%, that's okay gitu ya. Jadi 80 dibagi 100 dikali 100 itu nanti ketemu aspek kualitas. Gampang ya. Nanti silakan dipraktekkan. Oke. Kemudian nanti disimpulkan oh bahwa secara kuantitas sangat baik atau sudah cukup atau kurang dan lain sebagainya nanti diberikan alasan atau diberikan
keterangan. Oke. Kemudian aspek waktu. Nah, ini yang agak sulit teman-teman. Jadi aspek waktu dan biaya itu memerlukan waktu yang agak panjang daripada kuantitas dan kualitas. Jadi aspek waktu itu ada dibagi menjadi 3 bagian. Dalam hal ini, kegiatan tidak dilakukan, maka realisasi waktunya 0. Ya. Jadi ketika case-nya adalah dia punya target 10 dokumen dalam 1 tahun, membuat laporan keuangan misalnya, tetapi realisasinya tidak dikerjakan, maka realisasinya 0, ya kan? Lah, wong nggak ada yang dikerjakan berarti 0. Makanya pakai rumus yang ini. Jadi kalau realisasi 0, pakai rumus yang pertama. Tetapi kalau aspek waktu, tingkat efisiensi, nah kita harus menghitung tingkat efisiensi dulu nanti ya. Yaitu kurang dari 24%, maka rumusnya pakai yang nomor 2. Tetapi kalau realisasi waktunya lebih dari 24%, pakai rumus yang nomor 3. Menghitung presentasi tingkat efisiensi gimana? Jadi nanti untuk mengerjakan waktu dan biaya, pertama teman-teman harus mengerjakan dulu nomor 4. Ya, jadi cari dulu efisiensi waktunya. Ketemu efisiensi waktunya baru menentukan rumus mana yang saya harus pakai, nomor 1 kah, nomor 2, atau nomor 3. Kalau misalnya dia itu realisasi waktunya 0 atau tidak terrealisasi, nggak usah dihitung efisiensinya, ya kan? Pasti 0. Jadi langsung pakai nomor 1. Perlu menghitung itu kalau misalnya realisasi waktunya ada, tetapi harus dihitung dulu efisiensinya berapa, baru menentukan pakai rumus nomor 2 atau nomor 3. Gitu. Contohnya ini nanti silahkan pelajari sendiri ya. Nanti kalau masih bingung, tanya Mbak Helen di meeting selanjutnya. So please take a note ya. Jadi pakai catatan apa saja yang belum paham, nanti kita bahas. Jadi jangan pas baru praktikum, baru ketemu, baru bingung gitu ya. Jangan. Nanti buang waktu itu namanya. Oke? Oke. Itu mungkin ya teman-teman. Jadi itu untuk SKP pedomannya ini. Kita kembali ke praktikum kita. So, what is your task adalah, ini ya. Jadi ini ada di My Class, teman-teman bisa download SKP PKP-nya. Nanti silakan dicoba untuk dikerjakan. Saya minta tolong untuk dikerjakan. Nanti minggu depan saya akan minta teman-teman untuk menjelaskan, ya. So, please dikerjakan, oke? Berapa total nilai SKP-nya? SKP apa? SKP ya harus dihitung quantity, quality, time, and cost. Ini targetnya, ini realisasinya, ya. Sudah ada semua, jadi tinggal memasukkan angka. Berapa nilai PKP-nya? Nah, PKP itu adalah ini. Inisiatif kerja, kerjasama, komitmen, dan orientasi. Karena dia seorang staff, bukan seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan ditiadakan, jadi cuma 4 komponen ya. Nah, kemudian berapa nilai prestasi? Prestasi itu kalau dia menggunakan 360 derajat feedback, artinya masih ada penilaian dari atasan, bawahan, dan rekan kerja, dia pasti akan menggunakan 60% dan 40%. Tapi kalau dia nanti hanya atasan, itu pakai 70-30. Karena di sini contohnya 60-40, berarti dia menggunakan 360 derajat feedback atau masih menggunakan yang lama. Ya, jadi nanti silakan dihitung ininya. Oke? Jadi ini adalah latihan, bukan praktikumnya teman-teman. Kalau praktikumnya teman-teman, nanti teman-teman saya akan jelaskan di minggu depan, what should you do for the final practical skill. Jadi saya minta yang ini dikerjakan dulu karena ini mudah, ya, tidak hanya 2 kegiatan. Jadi silakan dikerjakan. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanyakan ke saya. Oh ya,
nilai SKP itu harus ngitungnya satu-satu ya. SKP yang tugas ini berapa, SKP yang tugas ini berapa, nanti baru dijumlah, baru ditotal. Karena SKP-nya itu udah ketemu misalnya, SKP pertama misalnya 90, SKP kedua misalnya 75, ya kan? Ya udah dibagi 2. Tapi untuk mendapatkan nilai SKP itu kan harus dihitung satu-satu. Ya, ngitung satu-satunya gimana? Ya ngitung dulu kuantitasnya berapa. Ngitung dulu kualitasnya berapa. Ngitung dulu waktunya berapa. Ngitung dulu cost-nya berapa. Dapat satu baru dijumlah dibagi 4. Gitu. Oke? Jadi sekali lagi cara mengerjakannya ini ada dua item. Ya, pertama adalah teman-teman harus mencari nilai quality dulu. Kualitasnya berapa? Misalnya 90. Ya. Saya nggak tahu ini berapa totalnya, tapi rumusnya kan realitas dibagi target. 28 dibagi 30 kali 100, ketemu kualitas. Pertama, yang kedua 85 dibagi 100, ketemu 85. Ya, ketemu kuantitas, ketemu kualitas, sudah 2 nih yang ketemu. Waktunya gimana? Nah, waktunya teman-teman harus cari nilai efisiensinya dulu. Nilai efisiensinya ini berapa? Di atas 24% atau di bawah? Kalau di bawah 24% gunakan rumus nomor 2. Kalau di atas 24% gunakan rumus nomor 3. Nanti dicari ya. Kemudian cost-nya berapa? Kan udah ketemu semua nanti ya. Nah, kalau udah ketemu semua, nilai kuantitas ditambah nilai kualitas, ditambah waktu, ditambah biaya, dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Ya, karena ada 4 komponen. Terus kemudian baru dapat 1 SKP. SKP yang kedua, hitung kayak yang pertama tadi, kemudian SKP kedua udah ketemu, baru dibagi 2 hasilnya ini. Gitu. Kalau PKP ya ini tinggal dijumlah terus dibagi komponennya berapa. Prestasi kerja PNS-nya ya ini tinggal dimasukkan. Oke, nanti harus dicocokkan. Saya minta dirumuskan ya, maksudnya dikerjakan sesuai rumus. Kalau misalnya Mbak, saya susah di laptop, nanti ditulis di kertas, nanti ketika mau presentasikan di foto, nanti yang di show atau yang ditampilkan adalah foto itu, nanti terus dijelaskan. Oke? Itu tugasnya, teman-teman. Thank you so much for your attention. Mohon maaf kalau ini agak sedikit lama penjelasannya. Mudah-mudahan bisa berkenan di hati teman-teman, bisa dipahami dengan baik. Don't worry. Kalau masih belum jelas, nanti silakan diskusi dengan temennya atau ditanyakan ke saya. Kalau misalnya nanti masih belum jelas lagi, we gonna have discussion online minggu depan. Jadi insya Allah kita akan ketemu minggu depan ya secara online. Oke, itu mungkin ya. Atau kalau misalnya nggak bisa minggu depan, nanti kita atur waktu untuk meetingnya online-nya ya. Nah, setelah ini teman-teman selesai dan jangan lupa papernya ya sudah mulai dikerjakan, dan kalau misalnya mau konsultasi silahkan feel free to contact me. Saya harap semuanya bisa menunjukkan atau menampilkan yang terbaik di akhir semester ini. Oke, seperti itu. Thank you for your attention. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.